Film ini juga dianggap sebagai salah satu film yang akan menimbul sebuah perpecahan di antara kita. Bagaimana kira-kira menurut Ada film dulu namanya filmnya Ceko Mendes. Mendes? Ya, jauh lebih keras, lebih sistematis kritikannya. Tetapi menurut saya ada fakta bahwa ada komunitas yang hidup di area itu dan merasa terganggu dan sampai sekarang tetap berjuang untuk mempertahankan hak wilayah mereka. Papua menangis di balik proposal korporasi. Ada yang menganggap bahwa ini film dokumenter merupakan sebuah langkah atau hasil advokasi dari masyarakat adat. Kedua adalah film dokumenter ini dianggap film yang mengedukasi bagaimana terkait kita harus menjaga alam, kelestarian alam untuk keberlangsungan istilahnya yang selalu dikenal anak cucu kita begitu. Di lain sisi, film ini juga dianggap bahwa sebuah film yang dimana mengkritisi pemerintah dengan begitu tajam gitu. Kedua, film ini juga dianggap sebagai salah satu film yang akan menimbul sebuah perpecahan di antara kita. Bagaimana kira-kira menurut pandangan sahabat Haryanto ini terkait pendapat itu? Di masa mahasiswa, Iya. di komunitas kajian saya waktu itu juga sempat menonton salah satu film yang kurang lebih isinya seperti ini, soal bagaimana melindungi hutan adat mereka. Ada film dulu namanya filmnya Ceko Mendes. Ceko Mendes. Ya, film itu menarik, yang berkisah soal perjuangan masyarakat Brasil yang memiliki wilayah adat itu yang hendak dieksploitasi oleh pemerintah. Dan kalau bicara tadi soal dampaknya mengancam integritas, terus mengkritik pemerintah, malah film Ceko Mendes tadi jauh lebih keras, lebih sistematis kritikannya. Tetapi menurut saya film ini menarik karena mengungkap bahwa di dalam isi film Pesta Babi ini itu kan kita disajikan fakta, informasi bahwa ada wilayah tanah adat, ada komunitas lokal yang hidup di area itu yang merasa terganggu dengan kehadiran pembangunan PSN ini. Oh iya, ya. siap. Itu yang terjadi dalam film ini kan. Siap. Ada fakta bahwa ada komunitas yang hidup di area itu dan merasa terganggu dan sampai sekarang tetap berjuang untuk mempertahankan hak wilayah mereka. Iya. Itu. Jadi ya, memang dalam film itu sangat jelas. Saya juga sempat nonton. Tetapi ini kan selagi-lagi kita harus akui bersama bahwa dalam film dokumenter yang ditayangkan itu semua aktivitas yang dilakukan oleh para perusahaan itu ada kaitannya dengan negara. Selagi-lagi ini merupakan sebuah proyek negara, yaitu proyek strategis nasional yang digadang-gadang sebagai proyek strategi nasional. Dan ini memang negara bertujuan untuk bagaimana untuk kepentingan masyarakat juga ke depan. Tetapi setelah kita melihat dalam film itu, ternyata banyak referensi yang kita dapat. Negara ini sudah beberapa kali melakukan program strategis nasional dari masa pemerintahan Soeharto, SBY, Jokowi yang ada di Kalimantan, ya. Dan itu dalam film itu dianggap gagal, ya begitu kira-kira.
Sementara negara sampai hari ini dengan semangatnya yakin ketika itu proyek itu sukses, maka itu akan mampu bagaimana memberikan sumbangsi positif dalam kehidupan atau ekonomi masyarakat lokal yang ada. Kira-kira bagaimana ini dengan yang disampaikan oleh sahabat Haryanto tadi? Di sana ada masyarakat adat yang dimana harus dipaksa untuk pindah dari tempat itu karena proyek strategis nasional ini. Ya. Gitu. Ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa program strategis nasional itu oleh negara memang diniatkan dalam kerangka mensejahterakan kita sebagai warga negara. Kita tentu mendukung upaya pemerintah dalam kerangka upaya membuat program yang notabene akan kembali menjadi sesuatu yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Betul. Ya. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di dalam film itu tersaji fakta bahwa ada masyarakat yang merasa dirugikan, direbut haknya, dan sementara berjuang. Dan itu dengan munculnya film ini kan baru tersaji. Informasi itu baru kita ketahui bahwa ada komunitas yang sedang berjuang di sana. Nah, saya kira di samping niat baik pemerintah ini, tentu pemerintah juga butuh atau perlu mengambil tindakan dan upaya-upaya yang lebih humanis dalam rangka bagaimana membangun dialog saling pengertian antara negara dan memberikan pengertian kepada komunitas masyarakat yang hidup di sana, sehingga kemudian tidak terjadi apa yang tergambar di dalam film itu. Ya. Di dalam film itu kan para 5 perwakilan suku di komunitas itu kan berbicara berbagai hal terkait perebutan hak wilayah adatnya, terus mereka akses hidupnya merasa terancam, banyak hal lah yang pada intinya mereka keberatan dan merasa dirugikan terhadap hal itu. Nah, di gambaran film itu juga kan digambarkan bagaimana perjuangan mereka hingga membuat salib raksasa yang menandai area wilayah mereka, terus sampai pada perjuangannya di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kan ini tidak pernah tersaji di hadapan kita semua bahwa ada upaya-upaya itu yang dilakukan oleh komunitas yang hidup di sana. Nah, oleh karenanya tentu dengan adanya gambaran film ini, ya kita tentu berharap pemerintah juga bijak menyikapi hak-hak hidup masyarakat komunitas yang hidup di sana. Nah, itu tentu harapan kita. Ya, sekali lagi bahwa program strategis nasional tentu kita mendukung niat baik pemerintah, tetapi juga dengan sendirinya tidak menghilangkan hak-hak hidup, hak sosial, sampai pada hak politik warga negara.